Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas atau memaparkan materi informasi geospasial. Jadi, bagi teman-teman yang baru gabung di channel aku, kenalin nama aku Nur Hidayatullah. Aku seorang mahasiswa dan masih menempuh pendidikan di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai informasi geospasial. Materi ini sendiri adalah tugas dari dosen saya, dan saya ingin membagikan sedikit ilmu bagi teman-teman semuanya supaya kita menjadi paham. Dan bila mana masih ada kesalahan dari materi yang saya paparkan, saya minta maaf karena saya sendiri masih dalam masa pembelajaran, jadi kita sama-sama belajar saja. Jadi yang pertama, kita akan membahas tujuan instruksionalnya. Yang pertama itu kita dapat memahami informasi geospasial dasar, dan yang kedua memahami informasi geospasial tematik. Jadi sebelum masuk ke pembahasan itu, kita akan bahas dulu informasi geospasial. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial pasal 1 sampai 4, spasial adalah aspek ruangan suatu objek kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Informasi geospasial dasar terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupa bumi, batas wilayah, transformasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara pankometrik maupun pencitraan dengan sistem radar sintetik, aperture radar, atau yang bisa kita sebut SAR. Informasi geospasial biasanya ditampilkan dalam bentuk peta dengan cakupan meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di muka yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Dalam pengadaan informasi geospasial, terdapat dua jenis informasi, yaitu informasi geospasial dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, badan usaha, maupun perorangan. Dan informasi geospasial tematik yang memperlihatkan data secara kualitatif dan atau kuantitatif pada unsur-unsur yang spesifik berhubungan dengan detail-detail topografi. Jadi kita akan bahas geospasial dasar terlebih dahulu. Yang pertama itu jaringan kontrol geodesi. Yang kedua, pemetaan rupa bumi dan toponim. Yang ketiga, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Yang keempat, pemetaan batas wilayah. Jadi yang pertama itu jaringan kontrol geodesi. Itu ada 3 pembahasannya. Yang pertama, jaring kontrol horizontal nasional. Digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi informasi geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik
BM, posisi titik kontrol horizontal mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Dan yang kedua, jaring kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi EJ berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Yang ketiga itu, yang terakhir, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal yang dan sistem referensi tinggi dan pengukuran gaya berat diperlukan untuk penentuan geoid yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari episoid bumi untuk penentuan tinggi nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Di sini ada contoh gambar peta Indonesia yang mempunyai titik-titik kontrolnya masing-masing yang bisa kita sebut simbol-simbol. Kita masuk ke pemetaan rupa bumi dan toponim. Yang pertama kita bahas peta rupa buminya. Peta rupa bumi atau topographic map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum karena dalam peta rupa bumi menyajikan sebuah unsur yang ada pada permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambaran tentang penyebaran luas dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Dan di samping ada contoh gambar yang bisa kita lihat. Selain memperlihatkan unsur-unsur alam, peta tersebut juga memperlihatkan unsur-unsur dari buatan manusia sendiri. Ada jalan yang telah dibuat oleh manusia, gedung-gedung, bangunan, dan juga yang dari alam itu ada pepohonan, hutan, dan seperti itu. Selanjutnya kita masih membahas peta rupa bumi. Kita akan membahas toponim. Toponim adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponim meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam dan budaya, penulisan ejaan, pengucapan atau fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Hasilnya adalah daftar nama geografi atau Gazetteer, yaitu daftar nama unsur rupa bumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administrasi, dan berbagai informasi yang diperlukan. Contohnya seperti gambar peta administrasi Kabupaten Wonogiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Peta dasar lingkungan pantai Indonesia (LPI) merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan, pesisir, dan laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. Contohnya seperti gambar di samping kiri. Peta yang menunjukkan lokasi pantai yang berada di pinggiran daratan. Seperti yang ada di sini, ada
ada kotak-kotak biru di setiap pesisir pantai itu adalah lokasi, titik-titik lokasi dari pantai. Selanjutnya kita masuk ke peta dasar laut nasional. LLN merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, perbandingan cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1/2 dan biasanya menggunakan 1/500.000. Contohnya seperti gambar di slide PPT, ada peta wilayah laut Indonesia yang mempunyai kelautan yang sangat luas. Terdapat navigasi laut yang banyak juga, nelayan yang mencari ikan. Selanjutnya, geospasial tematik. Peran informasi geospasial dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial yang akurat dan accountable dalam mempresentasikan hubungan antar fenomena secara komprehensif. Pembangunan merupakan hubungan antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya. Informasi geospasial bersifat multifungsi dan dibutuhkan oleh semua institusi, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional. Contohnya seperti gambar di sini, ini adalah geospasial, salah satu contohnya. Jadi sekian video atau materi yang saya bahas kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.